Makanya kita harus bersatu, kita harus menuntut sampai dibatalkannya Omnibus Law. Di dalam Omnibus Law terdapat 11 klaster dan semuanya tidak ada satupun yang menguntungkan untuk buruh dan rakyat, kawan-kawan. Bisa dibayangkan jika upah buruh terus menerus didiskriminasi, kawan-kawan, semua roda ekonomi akan lumpuh. Tidak ada gunanya pedagang-pedagang karena tidak ada yang membeli, karena buruhnya gajinya kecil, kawan-kawan. Di dalam Omnibus Law terdapat 11 klaster dan semuanya tidak ada satupun yang menguntungkan untuk buruh dan rakyat, kawan-kawan. Bisa dibayangkan jika upah buruh terus menerus didiskriminasi, kawan-kawan, semua roda ekonomi akan lumpuh. Tidak ada gunanya pedagang-pedagang karena tidak ada yang membeli, karena buruhnya gajinya kecil, kawan-kawan. Gunakan jalur sebelah kanan, nggak apa-apa, ayo. Ambil jalan kanan biar cepat sampai KISEM. Nggak apa-apa, kita macetkan hari ini. Ambil jalan kanan, ayo. Apa kalian mau? Tentu tidak jawabannya, kawan-kawan. Oke, di depan ada rekan kita yang perlu kita sambungkan. Salam sistem musik atas undang-undang itu mereka merasa menang, merasa hebat karena sudah mencapai apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Perjuangan kami dari Persaudaraan Pekerja Muslim tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah DPR kembali merevisi atau bahkan membatalkan apa yang dengan apa yang kita dapatkan hanya dengan di bawah 2 juta per bulan, kawan. Untuk itu kita terus gelorakan semangat perjuangan kita untuk tetap menuntut agar undang-undang tersebut segera dibatalkan, segera dicabut, karena kita sudah tidak percaya lagi kepada pemerintah, sudah tidak percaya lagi kepada Dewan Perwakilan yang katanya terhormat itu. Mereka hanya sekumpulan orang-orang yang pro kepada pengusaha, pro kepada pemodal. Mereka hanya memikirkan investasi, memikirkan bagaimana mengembangkan lapangan kerja yang hanya untuk orang asing, bukan untuk kita. Katanya Cipta Kerja dibikin untuk membuka lapangan kerja, tapi nyatanya itu hanya untuk tenaga kerja asing. Kita sebagai buruh hanya diberikan
kepahitan dan kesengsaraan kawan-kawan yang itu akan sampai kepada anak cucu kita nanti. Ayo kawan-kawan, kita harus tetap terus bersemangat. Kita harus tetap terus istiqomah memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita. Biarkan rekan-rekan karyawan lain, pekerja lain yang pulang pagi, berangkat pagi, pulang sore, mungkin mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka dapatkan hari ini. Saya yakin mereka akan menyesal ketika tidak bergabung, ketika tidak menyuarakan apa yang kita suarakan hari ini. Mungkin saat ini mereka menganggap kita hanya kaum yang hanya kerjanya demo. Tapi sesungguhnya hanya inilah emang yang harus kita perjuangkan. Inilah modal kita. Kanan. Santai. Tetap semangat kawan, tetap semangat, tetap istiqomah. Karena perjuangan kita masih panjang, tidak akan selesai dalam 1-2 hari. Karena pemerintah dan rezim yang sekarang ini sangat tidak pro kepada kita kaum buruh. Mereka hanya pro kepada pengusaha dan pemodal yang selalu ingin menghadirkan investasi yang katanya untuk rakyat. Ayo kawan-kawan, tetap kita gelorakan, tetap kita semangat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dan tuntutan kita. Karena perjuangan sejatinya tidak akan selesai dalam waktu yang sangat singkat. Butuh kekompakan, butuh kekuatan tekad untuk itu. Jalan. Biarkan macet sedikit, tidak apa. Gimana kalau kita masuk daun? Jangan. Undang-Undang 13 tahun 2003 dengan segala jenis pasal-pasalnya saja sudah banyak sekali merugikan kaum buruh. Sekarang akan ditambah lagi dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang di sana terdapat pasal-pasal yang sangat merugikan kita kaum buruh. Tidak hanya buruh sebetulnya, kaum petani, kaum nelayan dan sektor-sektor lainnya juga akan dari disahkannya undang-undang ini.
lagi kawan. Kiri lurus. Terus Laskar santai, ayo depan. Buka jalan. Silakan bagi karyawan yang baru pulang, yang tidak ingin gabung, apabila terganggu silakan mendahului. Tapi kami tetap akan berjuang, menggelorakan perjuangan kami. Mungkin rekan-rekan menganggap ini semua cukup kali ya, dengan undang-undang ini disahkan tidak ada efeknya. Silakan kalian rasakan hati. Saat itu diundangkan disahkan oleh Mendagri, kalian akan merasakan efek yang akan kalian rasakan selama bertahun-tahun ke depan. Hidup buruh, hidup buruh. Bunyikan kasonya kawan sebagai bentuk perlawanan kita. Bunyikan tanda bahaya itu kawan. Mohon tetap jalan pelan. Kita nikmati udara segar sore hari ini. Kita nikmati angin sepoi-sepoi. Setelah tadi dari pagi kita sampai sore ini diberikan sengatan matahari yang cukup menyengat. Kita hari ini santai aja dulu. Mangga. Sok. Si ayam buru-buru balik peng. Singgoga kalau saka era we. Singgoga rasa kaperi sedeh. Malah selek cari lah. Rekan-rekan dari federasi lain masih bertahan di Pemda. Untuk itu, bagi rekan-rekan yang masih mempunyai hati nurani, ayo kita gabung di sana. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita gelorakan semangat perlawanan terus kawan. Masih ada tanggal 8 besok. Kemungkinan besok adalah puncaknya. Semua elemen buruh se-Kabupaten Karawang, bahkan di Jawa Barat atau mungkin se-Indonesia akan bergerak menuju gedung wakil rakyat di Senayan. Tetap semangat sebut-sebut kita PBRI, tetap semangat. Mohon izin, mohon jangan telanjang. Senjata kita sebagai kaum buruh hanyalah kekompakan, kesulitan dan kejigomahan dalam perjuangan. Apa artinya kita teriak tolak-tolak tapi kita tidak turun ke jalan? Apa artinya kita menolak ataupun meminta mencabut tapi kita hanya berdiam diri? Kita bekerja di pabrik seperti biasa. Tidak ada artinya itu kawan. Bentuk yang paling real sebagai perlawanan adalah turun ke jalan, suarakan apa yang menjadi tuntutan kita, apa yang menjadi tekad kita. Terus, kalau jalan santai.
Saya berharap rekan-rekan TPMI, semut-semut hitam TPMI terus bersemangat. Masih ada rangkaian aksi-aksi lain di hari besok, besoknya sampai besoknya lagi, sampai pemerintah membuka hati nuraninya, membuka mata hatinya untuk segera mencabut kembali undang-undang yang telah mereka sahkan pada saat tanggal 5 kemarin. Kita berjuang bukan hanya untuk kepentingan kita saja, tapi kepentingan anak cucu kita, adik-adik kita yang nanti akan merasakan betapa pedihnya menjadi kaum buruh dengan upah yang sangat murah, dengan sistem kerja yang tidak jelas, dan dengan masa kerja yang tidak ada penghargaan buat kita. Untuk itu, perlawanan setelah masuk harus kita terus perjuangkan, harus terus kita gelorakan perjuangan itu, kawan. Tidak ada yang bisa merubah keadaan kita kecuali oleh kita sendiri, kawan-kawan. Terus, langkah di depan terus, jalan terus. Santai, mobil komando. Jalan santai, jalan pelan. Kita tunggu rekan-rekan lain yang masih di belakang kita. Rekan-rekan kita masih banyak di belakang. Di depan bisa kita sebentar istirahat dulu sambil menunggu rekan-rekan 5 atau 10 menit, tunggu dulu sebentar, tahan dulu. Hari ini persaudaraan pekerja muslim Indonesia kembali menyuarakan perlawanan atas pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR RI kemarin. Kita sangat mengutuk apa yang telah mereka sahkan kemarin, kawan-kawan. Hal ini tentu tidak bisa kita biarkan. Di saat masa pandemik yang katanya tidak boleh berkerumun, tidak boleh ada kegiatan stay at home, tapi nyatanya mereka dengan nyata mencuri-curi di tengah malam buta, mereka mengesahkan undang-undang tersebut. Tentunya mereka sangat mengharapkan pengesahan ini segera dilakukan demi investasi, katanya, kawan-kawan. Non-fair investasi kalau hanya menyengsarakan rakyatnya, kawan-kawan. Kita hanya disuguhkan kepedihan dan kepedihan, sementara mereka kaum pemodal, sementara mereka kaum pebisnis menikmati kue-kue dari pemodal. Pengusaha hari ini mungkin tertawa lepas atas kerjasama yang baik pemerintah dengan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Mungkin kita punya anak, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu punya saudara yang bekerja di perusahaan. Apa rela anaknya digaji cuma 2 juta seumur hidup? Apa bapak-bapak, ibu-ibu ikhlas anaknya dikontrak seumur hidup di perusahaan-perusahaan? Sementara di Karawang ini kota industri, ibu-ibu, bapak-bapak. Sementara di Karawang ini pabrik uang ada di Karawang, tapi upahnya sangat menyengsarakan kaum buruh. Itu yang kami keluarkan hari ini, ibu. Bapak-bapak, tolong berikan kami ruang untuk menyampaikan aspirasi kami. Baik, kawan-kawan, terus semangat, kawan-kawan. Kita akan terus gelorakan semangat perlawanan kita sampai pada titik kemenangan, yaitu dicabutnya kembali Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sangat menyengsarakan kaum buruh.
Apa artinya anak kita disekolahkan, setelah lulus melamar pekerjaan, ternyata upahnya di luar dari kemanusiaan. Bekerja di pabrik, sistem hubungan kerjanya tidak manusiawi. Buruh kembali diberikan kepahitan dan kepedihan, sementara kaum pemodal dengan leluasanya tertawa terbahak-bahak atas undang-undang tersebut. Atas undang-undang itu mereka merasa menang, merasa hebat karena sudah mencapai apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan. Perjuangan kami dari persaudaraan pekerja muslim tidak akan berhenti sampai kapanpun, sampai perusahaan-perusahaan ataupun pemerintah DPR kembali merevisi atau bahkan membatalkan apa yang telah mereka undangkan kemarin. Ganasnya virus COVID-19 mungkin tidak seganas virus RUU Omnibus Law Cipta Kerja, karena COVID tidak nampak di mata kita, tapi undang-undang ini jelas nampak. Dan mereka kemarin dengan pede dan tertawa berbahak-bahak mengesahkan undang-undang tersebut. Apa artinya anak kita di pabrik kerja kalau hari upahnya hanya diberikan 2 juta seumur hidup, tidak ada pesangon, dan semua kebijakan-kebijakan lainnya akan dihilangkan atas undang-undang tersebut. Terus kawan, terus tunjukkan aksi keprihatinan rekan-rekan. Kita merasa tidak mampu membeli BBM, makanya kita dorong motor kita kawan. Undang-undang ini cenderung akan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian hari. Anak cucu kita yang akan merasakannya nanti. Hari ini saja dengan undang-undang tenaga kerja yang ada, kita dihadapkan dengan semua permasalahan-permasalahan tenaga kerja. Upah murah masih terjadi di beberapa belahan Nusantara. Sistem kerja kontrak masih berlaku di beberapa perusahaan. Terlebih nanti kalau undang-undang ini segera ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, bisa kita bayangkan kita akan menelan pahitnya undang-undang ini ketika anak cucu kita diberikan gaji di bawah kelayakan hanya upah minimum provinsi, sementara kita ketahui ayo jangan cepat bro, ini rekan-rekan malah ambil jalan kiri. Mungkin mereka menganggap kita hanya sekelompok orang yang tidak punya kerjaan. Nah bawah, motornya naikin motornya. Mungkin rekan-rekan yang lain menganggap kita hanya orang-orang yang kerjanya demo dan demo, tapi sesungguhnya sejatinya kita memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kita juga. Mungkin rekan-rekan akan merasakan efeknya saat undang-undang ini telah disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Mungkin baru akan merasakan ketika upahnya upah minimum provinsi tidak hanya lagi upah 4,5, yang ada hanya 1,8 untuk Jawa Barat. Silakan Prof. Mamam. Persaudaraan pekerja muslim Indonesia menggalang perjuangan pekerja profesional, berani, jujur dan amanah demi kepentingan